Welcome semua, kembali lagi ya. Kita bakal market update untuk kripto. Ya, kita bakal update soal kripto dan sedikit update tentang eh, mungkin kalian banyak bertanya tentang project lah ya, project di belakang. Kira-kira mau lagi ngapain juga. Dan ya, I think aku perlu update ke kalian juga karena dari kemarin belum sempat aku update dan ya lebih proper kalau aku ngomong langsung aja. Ya, pertama-tama aku izin share screen dulu. Kita update soal kripto. Nanti di belakang baru kita update soal eh, personal project pula ya. Oke, muncul semua harusnya. em, ya, kalau terlalu jauh kalian bisa zoom in ya. Jadi di zoom in karena layarku lagi wide kamera guys. Jadi wide kamera lagi wide monitor. Jadi sorry kalau dia jadi kecil atau panjang ya. Di zoom in aja. Terus oke, kalian boleh komen di kolom komentar juga. Kira-kira nanti mau aku bahas koin apa yang menarik. Mungkin kita bakal quick screening. Kalau bagus kita cek, kalau enggak ya udah kita skip aja. Jadi biar nggak sepi-sepi amat juga di kolom komentar. Langsung di komen aja ya. Oke, untuk BTC. BTC gimana sih sekarang kondisinya dan ya sebenarnya kemarin kita udah update ya. Dan aku udah update di YouTube juga. Sebenarnya nggak ada beda jauh lah. Ya, nggak ada beda jauh dari kemarin. Bentar. Oke, ini one month. Jadi monthly aku nggak ada perubahan. Monthly masih sama persis dengan analisa yang sudah lama sekali. Mana ya? Sedikit ngulang nggak apa-apa ya, karena nggak semuanya juga pasti nonton video YouTubeku kan. So ya kita kita nontonin lihat pelan-pelan satu-satu. Monthly. Oke. So ini adalah monthly, bukan yang ini. Kurang bagus. This one. Oke, ini monthly ya. Buat teman-teman, ini adalah monthly chart yang dimana aku selalu bilang dari kemarin. Aku hide dulu. Oke, yang pernah aku bahas sudah hampir sebulan kali ya kita bahas ya bahwa aku selalu ngomong the worst case dulu ya karena kalau kita ngomongin yang enak-enak kan ya aku selalu pingin ngomongin yang jelek-jeleknya dulu lah karena aku selalu punya standar itu. Kalau kalian punya standar yang selalu paling tinggi, aku bakal ambil yang paling rendah dulu, yang paling jelek-jeleknya atau gagal-gagalnya lah kayak gitu. Dan itu bakal selalu yang paling aku highlight. Pertama, BTC itu jika atau bisa dan koreksi masih sehat, even kita turun sampai 37.700. Oke. Kok bisa atau enggak? Atau nggak mungkin ah. Jangan lupa, kita dulu dari 60.000, 66.000 sampai ke 16.000. Ya, tentunya itu pasti ada berita yang sangat luar biasa sampai bisa ke sana ya. Salah satunya karena wave ini turun karena jadi aku mungkin karena di sini banyak member yang baru tahu kripto. Ini turun pertama karena si China ban kripto. Jadi aku sedikit share story lah ya. Ini turun karena Luna, oke. Dan sempat naik lagi dikit, tapi ini turun lagi karena FTX. Jadi itu yang mau aku share ke kalian, mungkin buat member-member yang baru main kripto di tahun ini atau di tahun lalu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi biar kalian tahu bahwa penurunan-penurunan ini itu karena apa sih? Dan turunnya kan sampai yang ini 50%, yang ini lunanya 50% juga pas turun. Ya, 50%. Terus terus dari yang Luna lanjutan sampai FTX in total kurang lebih 77 atau 70 ya 77% minus. Ya, ini for your information bahwa BTC aja bisa turun sampai 77%. Yang kalian pasti tahu bahwa jika BTC turun 10% aja, altcoin bisa turun 30%. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu, BTC itu turun 77%. Altcoin rata-rata turun sampai 90 sampai 99%. Apalagi ngomongin ICP ya. ICP lebih parah lagi. Tapi ya ICP another case lah. Dia beda banget sih. Agak agak lain lah kalau ICP. Tapi yang aku highlight banget tuh ICP lah. Sedangkan kayak si siapa namanya? Kalau kita ngomongin seperti kalau Luna itu beda lah karena dia memang konsep
fundamentalnya agak lain kan. Terus kayak BNB kayaknya kalau nggak salah cuma 70-80% deh. Bahkan dari semua altcoin dulu BNB yang paling strong ya, karena ya memang yang menopang di dunia kripto sekarang ya sampai sekarang ya BNB gitu loh ya. Jadi oke, kira-kira worst case-nya kan 37.700 ya. Ini dalam waktu berapa sih validnya? Ya, validnya dalam waktu kurang lebih mungkin 3 atau 4 bulan lagi. Oke. Jadi kita bisa bilang BTC masih sangat valid dan masih sangat koreksi sehat selama 4 bulan ke depan kalau sampai ke 37.700. Oke. Jadi kalau udah 6 bulan ke depan dia turun 37.700 monthly closing ya, itu jelek ya karena hitungannya malah patah tren. Jadi yang aku expect seperti ini ya. Jadi dalam 6 bulan 4 bulan itu turunnya sampai di sini. Bukan turunnya pas di 7 bulan depan. Kalau kayak gini ini namanya patah tren. Jadi uptrendnya patah ya. Jelek. Jelek banget kalau udah kayak gini. Oke. Nah, tapi selama 4 bulan ke depan jika dikasih sampai 37.700 kalian boleh borong lah kriptonya, Bitcoinnya ya. Itu satu. Kedua, oke, kita ngomongin kalau jelek-jeleknya lah ya. Tapi paling jelek sebenarnya di 45.000 sampai 48.000 itu udah support juga sih teman-teman. Jadi ini monthly ya, monthly. Jadi kalau kalian mau udah cicil, pokoknya ini area cicil tuh 58 60 58 60 ribu itu kalian cicil pertama ya tipis-tipis cicil boleh. And then kalau dikasih 53 50 sampai 53 itu boleh juga. And then di area ini ya ini udah boleh borong lah, setidaknya at least 60-70% kalian udah harus punya sih, udah harus punya portofolio lot kalian tuh udah 70% BTC-nya udah harus ada gitu loh. Oke. Terus ya kenapa ini di 45 48 di sini kita bisa lihat resistance become support ya di monthly. Mungkin ini kelihatan, makanya banyak kalau kalian tuh ada technical analis tuh bilang bisa ke 48. Kenapa bisa? Karena resistance become support. Oke, ya kalau kalian ngerti teknikal, pernah ikut kelas teknikalku, aku pasti pernah ajarin itu. Oke, and then tapi kalau kalian lihat secara weekly, ya kalau kalian lihat secara weekly itu bakal sedikit berbeda outlook-nya. Yang kita lihat akan sedikit berbeda. Bahwa yang kita lihat sekarang adalah ini weekly ya, bahwa jika 61.400 secara weekly candlestick closing di bawah itu, maka kita OTW ke 53.000 sampai 50.700 yang dimana ini adalah area demand. Oke. Jadi secara weekly pandangannya rada berbeda. Nah, terus dan ini for your information aja 50.700 sampai 53.000 itu adalah target dari inverted cup and handle-nya. Ya, lihat di sini ya. Tuh. Oke. Kalian yang ngerti teknikal, aku yakin lah di sini banyak banget yang ngerti teknikal. I think 10% lah ya setidaknya yang ngerti banget maksudnya. Tapi yang ngerti basic ya mungkin 50% ngerti basic lah ya. Yang nggak buta-buta amat gitu. Tapi kalian tahu kan istilah ada pattern punya target kayak head and shoulder atau mungkin inverted cup and handle, double top itu punya target-targetnya. Maka kalau kita katakan punya targetnya, jika terjadi penurunan di weekly hingga di bawah 61.400. Oke, aku highlight sedikit. Mungkin kalau kalian mau catat silakan catat. BTC belum pernah closing di weekly di bawah 61.400. Ya, look at this. Oke. Itu catatan yang kalian harus catat bahwa secara weekly dan weekly itu setiap jam 7 pagi hari Senin. Ya, itu kalau kalian mau catat. Oke. Biasanya cici-cici ibu-ibu itu pasti pengen suka nyatet tuh. Oke. Ini this is so good ya guys. Jadi kalau kalian lihat tiba-tiba BTC awal awal bulan awal minggu, tengah minggu dibawa turun sampai kayak gini nih. Ini tuh contohnya ya, sampai ke 56.600, sampai dibawa ke 60.000, bahkan kemarin sempat dibawa sampai 58.000. Ya, yang perlu kalian catat, wah ini teman-teman jangan buka aplikasi-aplikasi guys. Ini kalau buka aplikasi-aplikasi pasti
layar gua rada-rada ketutup jadi hitam gini. Oke, please jangan klik aneh-aneh. Ini aku stop dulu share screen-nya. Karena kalau kalian buka aplikasi apapun yang ada di depan layar kalian, itu layar gua bakal jadi hitam karena kayak di layar gua tuh kayak ngebuka juga gitu. Ya, jangan di otak-atik ya guys, zoom-nya ya. Oke, lanjut. 50.700 sampai 53.000. Ini adalah inverted cup and handle. Nanti kalian bakal lihat dan lebih ngeh ketika aku kasih lihat yang prediction-nya. Kalian pernah lihat kan daily prediction 1 atau skenario 1, skenario 2, skenario 3. Kalian kan pernah lihat kan yang aku pernah share kan? Itu mensupport atau ini mendukung analisa jika dia closing dan confirm dan itu targetnya ke 53.000, 50.000 sampai 53.000 lah intinya. Oke. Oke. Support dan demand berikutnya di mana kalau misalnya dia jebol 50.700. Support berikutnya adalah 41.000 atau 42.000 sampai 44.000. Ya, ini support atau demand berikutnya. Oke. Nah, kalau kalian lihat secara weekly kita bukan 37.000 lagi sih guys anyway kalau secara weekly kita lihat ya, tapi demand berikutnya adalah di 30.100. Kalian pernah dengar nggak atau kalian tahu nggak atau pernah ada kabar nggak yang orang-orang ngomong eh kayaknya bakal ke ini nih ke apa namanya bisa ke 30 ribuan ya analisanya dari mana ya dari sini secara weekly kalian kelihatan oke okay? Anyway di sini banyak banget nickname yang aneh kemungkinan nanti adminku bakal kick ya jadi make sure kalian ganti nama sesuai dengan nama yang kalian join karena kalau enggak nanti dianggap sebagai orang luar yang join ya karena ada nama-nama aneh nih di rename aja rename oke okay? Oke, so ini untuk weekly. Gimana untuk berikutnya? Aku pingin kasih lihat secara daily. Oke, ini aku mau masukin ke weekly. Teman-teman, yang nickname-nya masih aneh-aneh, please ya diganti ya. Kalau enggak 5 menit ke depan adminnya bakal nge-kick. Alright, kita lanjut. Prediction pertama yang pernah aku analisa. Mungkin kalian pernah lihat chart ini, prediction ini, skenario ini yang pertama aku share. Yang aku bahas ketika aku suruh buang kan kalian pernah berkali-kali aku suruh buang di sini kan. Nah, ini top kita yang kita buang loh. Ya. Kalau kalian ingat dan kalian sadar, kita tuh buangnya di 72.000 itu pertama kali kita buang. Oke. Okay. Ya aku call guys, buang 20-30% lah kurang lebih. And then kurang lebih di sini atau di mana itu aku share lagi buang 30% lagi. Sampai akhirnya momen ketika kita turun sampai ke area ini, aku call lagi untuk buy. Kalau kalian ingat dan kalian sadar ya, karena banyak banget yang mungkin nggak sadar. Aku call di situ untuk buy lagi. Yang di saat kita ke di 58.000. Oke. Sebentar. Oke. Nah, terus di sini kita lihat ada pembalikan kenapa alasannya aku suruh buy lagi karena kita bisa lihat bahwa ini adalah support downtrend yang kalau aku lihat gini loh. Market tuh demand masih sangat kuat ya. Di market tuh demand masih sangat-sangat kuat. Makanya aku suruh kalian untuk buy in that time. Maksudnya ya intinya kalau kita ngomongin dapat harga diskon, market akan banyak lebih makan lah, makan diskon itulah. Ya, makanya pas di sini aku bilang, apalagi secara daily closingnya cakep ya, cakep. Sempat di bawah lagi, tapi intinya ini cakep. Apalagi ini breakout ya, sempat breakout di bawah naik. Dan ini hitungannya pun dia itu retrace lah ya di sini. Nah, BTC-nya turun pun hitungannya masih retrace, guys. Oke. Dan di sini kita udah beli lumayan harusnya dan teman-teman juga kayak JTO, teman-teman kemarin bolak-balik kan take profit aku tahu ya. Bahkan kita dari 2,8 aku suruh buang di 4 dolar, terus dia bawa ke 2,8 lagi, kita ambil lagi 2,8, harusnya itu aja udah 100% cuan sih. Harusnya kalau kalian
keluar dan masuk ya, gitu. Oke, dan kurang lebih BTC ya kita udah ambil 15% dari pas bottomnya ya. Tapi apakah aku sih mungkin untuk hal ini nggak terlalu suka ya. Maksudnya prediction pertama kayaknya harus diupdate deh. Tapi intinya yang masih terlihat sangat-sangat bergerak sesuai dengan dan valid itu adalah daily prediction atau skenario 2 dan 3. Contohnya ini. Oke. Ini kalau kalian udah lihat kayak gini nih cukup mengerikan sih anyway guys. Ya. Jadi kalau kalian lihat yang seperti ini apa Ondo kembali ke ATH-nya kok gigi ketakat kejo. Kalau kalian kemarin beli Ondo, congrats ya. Anyway, aku ada call Ondo kan kemarin kan. Oke, hal yang mengerikan tuh adalah ini teman-teman. Apa sih ini? Ini adalah potensial inverted Covenant handle yang dimana kalau kita ambil target penurunan BTC bisa ke 43.000 yang weekly tadi. Oke, ini aku zoom out lagi secara time frame. Ya, aku zoom out lagi secara time frame. Kalian bisa lihat, nah, this one, aku tambahkan dengan weekly ya, yang tadi, boom, look at this. Kalian percaya atau nggak percaya, kebetulan aku di market udah dari 2017. Percaya atau nggak percaya, time frame ketika time frame besar ke time frame kecil, pasti time frame kecilnya itu bakal menunjukkan kira-kira arahnya sesuai nggak atau kemana gitu loh. Kayak contohnya sekarang lah, tadi kan aku sempat bahas kan, hal yang paling mengerikan adalah sebenarnya kalau secara time ini ya ke 50.000, tapi kalau kita ngomongin daily, ada potensial bahkan di sini kan tadi aku bilang kan, di area 44.000 ini ada demand kedua kan. Dan ternyata di daily kita bisa lihat bahwa ada potensial bisa ke sana. Dan persis sekali target dari weekly-nya. Boom. Nah, ngeri nggak? Berarti bisa OTW sampai ke 40.000 event. Ya, 44.000. Tapi, kan ini kan tadi aku udah tambahin weekly ya, mana ya? This one. Nah, mungkin BTC akan apa namanya? Nge-week ya. Kalau aku bilang sih mungkin lebih ke week. Jadi dia targetnya sampai sini, terus nge-week pantul gitu loh, pantul ke atas lagi. Jadi closingnya mungkin di area-areanya 50.000 lah. Mungkin kita ngomongnya begitu lah ya. Nah, atau ke 44.000 nge-week sedot 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 ke bawah, habis itu dimakan lagi sampai ke closingnya 50.000. Dalam kondisi ini daily ya teman-teman. Gitu. Oke. Oke, terus apa lagi? Kita bakal bahas projection yang kedua atau skenario yang kedua. Jadi gini, ketiga sorry. Kedua ini masalahnya adalah kalau kalian ngikutin analisaku dari kemarin di channel, kan ini chart udah lama banget nih aku gambar. Kalau kalian ingat ya, let me kasih kalian lihat ya. Sini, oke, kelihatan ya harusnya di sebelah paling kiri kalau kalian zoom ya. Skenario. Nah, kalau kalian lihat ini skenario kedua ya, itu adalah skenario kedua adalah yang aku bahas bahkan dari jauh sebelum dia touch ke area 67.400. Kalian bisa lihat ini kan. Ya. Dan sekarang ya sudah tercapai. Tercapainya pas lagi, nggak breakout lagi ini lumayan tebal banget. Oke, ini lumayan tebal banget. And then ini skenario ketiga yang aku bahas, dan lucunya lagi dan lagi skenario ketiga ini adalah cukup sesuai dengan uh, pas aku bahas sebelum dia mencapai ini ya. Kalian lihat kan ini skenario ketiga yang aku gambarkan, so far masih valid, 2 dan 3 ini masih valid teman-teman. Kalian lihat aku bahasnya waktu dia masih ketahan di sini nih. Nah, ya, ini skenario ketiga di sini nih. Aku bahas. Nah, yang di mana ini kita berpotensi kalau memang ini nggak kuat ya, kalau memang nggak kuat breakout, kita berpotensi turun lagi sampai ke 62.100 kurang lebih. Ya, 62.100 kita potensi turun ke sana lagi. Kalau ini nggak kuat, I hope
nggak ada berita jelek ya. Karena kalau ada berita jelek, maka kita berpotensi turun sampai ke 62.100 lagi untuk dibikin shoulder berikutnya. Ya, sebenarnya bagus sih secara teknikal, jadi lebih cakep gitu. Ya koreksi kalian bisa. Jadi kalau misalnya nanti koreksi, kok nanti ini koreksi bakal sampai mana? Kalau misalnya koreksi ya, ya target terdekat di 62.000 gitu. Dan kalian bisa ambil nyicil di sana. Ya, oke. Buat yang pegang spot lah. Oke, kan pasti banyak nih, ada juga yang masih pegang spot BTC lah. Ya, apalagi si apa brand Beacon, Brandon kan itu kan dia kan suka scalping BTC lah, curi-curi, rampok. Oke. Terus tapi tapi boleh nggak kok dia breakout duluan sebelum marketnya eh, nggak harus ke 62.000? Jawabannya boleh ya. Secara daily kita harus bisa breakout 67.200 secara daily ya. So kalau kita breakout 67.200, kita akan melihat dan cenderung melihat bahwa BTC itu akan cenderung naik ke atas. Ya. Nah, kira-kira seperti apakah jika dia breakout? Kurang lebih seperti ini flow-nya. Tapi menurut aku kurang kuat aja sih sebenarnya kalau dia mau breakout. Nah, ini breakout. Aku takutnya ini valid aja sih guys kalau dia breakout ya. Ini breakout and request 67.200 secara daily. Setidaknya dia akan klaim ke 71.600. Itu supply pertama dia, dan pasti itu ada rejection dulu. Tetapi kalian pasti tahu kan biasanya market itu kalau tergantung ya, biasanya kayak ke 71.000 ini karena kencengnya, karena belanja-belanja orang belanja banget karena memang FOMO atau enggak. Kalau sampai FOMO yang sangat keras, maka dia bisa impulsif sampai ke 76.000. Ya, karena ini adalah target dari, aku mau bilang IHNS juga enggak sih. Ya, tapi kayaknya kayaknya aku ini itu dibarengin dengan secara teknikal ya. Oke, kayaknya potensial lebih cenderung ke 71.500, nggak sampai 76.000 ya. Kalau dia nggak turun dulu ke 62.100 langsung naik, kayaknya sih nggak langsung ke 71.000, ke 76.000. Kenapa? Kemungkinan besar yang gerak itu bukan IHNS-nya, pattern-nya, tetapi yang bergerak itu adalah cup and handle kecil ini ya. Jadi kalau aku coba tarik ini ke sini, oke. Jadi mungkin kita bisa targetin bahwa yang kuning ini. Boom. Ya. So, kalau aku turunin ini, kalian akan lebih melihat bahwa yang aku maksud itu cup and handle this one. Oke. Dan ini targetnya persis terkena di area supply ini. Oke. Ya. Jadi tangkap kan maksud aku kan? Tuh. Karena gini guys, kalau kita mau bilang sampai ke 76.000, dia itu kurang kurang posisinya yang aku lihat tuh kurang nyaman lah, kurang. Wah, please coba deh, ini bisa nggak sih kayak kalau dikasih ke 62.000 dulu, ya mungkin bakal powernya lebih kenceng dan bakal bisa cenderung ke 76.000. Tetapi kalau tidak, maka kita akan cenderung melihat yang eh ini recordnya aman kan ya? Aku record kan meeting ini. Stop record. Oh, aman-aman. Jadi aku akan cenderung melihatnya jika dia apa namanya, kalau turun ke 62.000 dulu, 62.000, 61.000 kurang lebih, itu baru aku bisa bilang expect dia bakal ke 76. Tapi kalau dia nggak ke ke bawah dulu, bikin shoulder sebelah dulu yang prediction ini ya, nggak sampai ke 61 sampai 62 ini, maka ya tadi aku bilang, ya paling mentok-mentok supply pertama ya 70.000, 70.000 ini di sini. Karena ini cuma validnya di sini nih guys. Validnya yang cup and handle ini. Oke. Jadi boleh dicatat nih. Kalau dia nggak koreksi
langsung dihantam, maka kita OTW-nya ke 70.000 gitu. Oke. Kok menurut lu lebih condong ke analisa yang mana nih? Ada susah sih guys. Sumpah, ada susah. Karena kenapa? Kenapa? Karena ini tuh lagi di kondisi di mana geopolitik, terus kita ngomongin soal masalah makroekonomi, kita ngomongin soal masalah the Fed lagi senggol-senggol mulu gitu loh. Terus ya karena mass adoption makin besar, akhirnya semua orang lagi ngeliriknya dengan cara kayak, wah cari kesalahan atau apa nih, bisa nggak gitu kan. Kesalahan dalam arti itu kayak regulasi lah, kayak gitu lah ya. Nah, jadi selama ini tidak di breakout 67.400 lah setidaknya, dia breakout closing 67.400, ini lebih enak sih guys kalau 67.400 daripada 67.200 ya. 67.400 breakout, apalagi dengan volume yang bagus, ya itu baru enak. Baru kayak, oh ini skenario ketiga nih gitu kan. Skenario ketiganya yang naik ke atas lagi gitu loh. Dan bisa juga sih turun ya, kan tadi kan aku bilang ada turun juga kan. Tapi poinnya adalah bakal tetap naik ke atas ya, tapi intinya kalau dia breakout ya terdekat 70.000 lah. Nanti baru kita lihat lagi ya. Coba kita sedikit ya, aku jadi penasaran koin mata trading volume sekarang tuh oke, 12 miliar dolar. Kemarin 8 miliar guys. 8 miliar dolar itu sama dengan trading volume di saat November sebelum BTC ETF itu di approve, dan itu pun paling tinggi itu 8 miliar gitu. Dan jadi sekarang ini 12 miliar tuh hitungannya masih kecil, trading volume masih kecil ya. Trading volume masih kecil. Hmm. Kalau dilihat sih bakal breakout sih guys. Kalau dilihat bakal breakout sih. Coba kita, oke, bakal lanjut lah, bakal lanjut. Kecuali jangan ada serangan fajar aja tiba-tiba, ya itu geopolitik ya. Oke, nah aku baru nambahin ini jadi keingat sesuatu nih. Nah, sebelum ke 70.000, yang harus kalian highlight adalah dia pasti bakal mental dulu atau dia pasti bakal ketahan di area 69.200. Catat, kalau dia sebelum mental ke 70.000, pasti dia akan ketahan di 69.000. Kenapa? Karena ini ada resistance dari daily-nya. Oke, ini ada resistance dari daily ya. Jadi ya ini rada sulit, rada sulit sih. Ini ada resistance daily-nya yang dimana aku takutnya kayak gini malah. Ya ini skenario kalau invalid nih guys. Ini skenario kalau invalid. Jadi kalau invalid tuh ke 69.000, everyone pasti bakal talking, wah 70.000, 70.000. Ya kalau 70.000 juga bentar lagi juga sih. Ini kan ada supply-nya kan. Cuman maksudnya ya bisa terjadi sampai ke 69.000 langsung plek dikasih koreksi. Ya. Hmm, ya kurang lebih begitu untuk ini. Oke, kita lanjut aja, daily prediction ku tambahin dah. Oke. Hmm, apa lagi ya? Kita coba lihat secara 4 jam. 4 jam. Alright. Hmm, aku coba tarik-tarik dulu. Oke. Oke. Hah. Oke, aku melihat something yang baru yang aku temukan. Maksudnya ini tujuannya sebenarnya gini teman-teman. Seperti kita ketahui ya bahwa kita kan terjadi penurunan nih. Ketika kita terjadi penurunan, pasti biasanya either itu continuation pattern for turun atau memang ini bakal naik. Cuman masalahnya yang aku mau tambahin, kebetulan aku baru menemukan pattern baru nih, di mana BTC potensial yang disebut sebagai Rising Wedge pattern. Jika kita melihat seperti ini, di sini tuh bakal makin jelas bahwa di mana bakal terjadi penurunannya si BTC. Oke, kira-kira di mana? Kalau aku bisa bilang support
kuat dia 4 jam itu adalah di area-area 64.000. Ya, 64.000. So di sini kita bakal bisa share, aku mau share bahwa ini adalah demand area. Oke. Jadi kalau dia mau turun, dan ini berarti kita bakal lihat BTC so far mungkin dalam beberapa waktu, 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan, itu ya mentok-mentok resistance rising wedge pattern ini. Selama dia nggak keluar dari segitiga bermuda ini, jadi BTC akan cenderung konsolidasi. Konsolidasi seperti ini. Ya. Nah, kalau aku lihat kayak gini, malah cenderung sebenarnya BTC mungkin bakal koreksi lagi sih guys. Nih, sampai ke 64.600, terus dia bakal naik lagi ke 67.800. Ya, intinya ini konsolidasi. Dan ini bisa membentuk dan kira-kira membutuhkan sebanyak 6 hari, seminggu. Ya, berarti seminggu. Jadi kemungkinan dalam seminggu ini kalau dia nggak bisa breakoutin 60, sorry, kalau dia nggak bisa breakoutin 67.400, kurang lebih ya 67.400, walaupun wah di sini 67.700 ada supply lagi guys. Kalau dia nggak bisa breakoutin 67.700 lah ya kita sebut, karena di 4 jam ternyata ada supply ini. Kalau dia nggak bisa breakoutin 67.700, maka kita akan so far dalam 6 hari ke depan konsolidasi di dalam ini. Dan ini tidak boleh breakdown. Once breakdown, maka kita bisa kembali setidaknya minimum ke ke demand area sini. Ini bukan demand sih sebenarnya, ini support lah, support resistance bukan support lah ya. Ya mungkin aku bakal hapus ini dan aku tambahinnya pakai garis aja di sini supaya kalian tahu ini garis apa. Nah, di sini kalau kalian mau screenshot silahkan ya. Dan ini baru area demand ya. Oke, so here we go. Artinya kalau dia closing racing wedge pattern itu potensial ke area demand. Kalau dia konsolidasi selama beberapa hari ini. Ini something new ya anyway. Gua nggak pernah bahas dan belum ketemu analisa ini, dan aku belum lihat, aku belum update juga di YouTube ya. Dan aku yakin, percaya atau nggak percaya kalian ya, aku, aku yakin area demand ini kalau kalian udah ngerti, udah sering market ya dan sering teknikal. BTW kalau dibuka suara gue ternyata kenceng guys. Rupanya kayaknya gue teriak-teriak dari tadi. Soalnya pakai ANC. Oke, lanjut ya. Percaya atau nggak percaya, secara teknikal, gue percaya bahwa ini pasti areanya 0,618. Atau biasanya aku sebut itu adalah garis koreksi sehat dia. Oke, sini. Salabim. Oh, malah lebih malah lebih bawah lagi guys, 60.800 malah. Tapi ya memang ini kalian ya ini kan demand di sini kan start from here to here kan. Cuman ya aku expect ya 62.500 lah. Tapi kalian bisa lihat bahwa marketnya itu ya seperti ini gitu loh. Ini area 61.000 atau ini adalah area demand demand yang dimana kita akan bisa melihat ini area Fibo. Kalau aku ambilnya by demand di sini ya, swing ini. Dan ini kalau kayaknya pakai daily deh, guys. Pakai daily baru kelihatan ya. Nah, pakai daily baru kelihatan dan pasti sesuai. Ya, sesuai dengan yang tadi. Ini aku taruh demandnya di sini ya. Kalau pakai daily, kita lihat ini Fibo-nya persis di area demand kita. Tada. Ya. Karena daily-nya kan closing-nya di sini kan, open dan closing di sini. Jadi aku ambilnya di situ ya. So, hati-hati dengan pattern ini, hati-hati dengan ini, bahwa kalau kita bisa potensial koreksi 64.500 lagi ya, 64.500. Dan nah, gua gua semakin melihat kayaknya bakal dibawa turun dulu lah. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kan? Ternyata ini ada skenario-nya gabung dengan skenario prediction atau skenario ketiga. Nih aku klik ya yang skenario 3 tadi ya. Plek, ini bikin IHNS. Boom. Look at this. Ya kan? Skenario 3 pas di area demand 0,618. Ya, di sini aku expect
BTC bisa ke 62.000 lagi. Karena secara daily, secara 4 jam, ternyata babi bu bebo ada racing waves pattern firm. Dan kalau kita ngomongin correction demand ke 62.000. And again, yang mau aku sampaikan adalah jika BTC tidak bisa breakout di 67.700 kasarnya, kita akan cenderung potensi ke bawah ke sampai 62.000. Sekali lagi aku bahas, kalau BTC tidak mampu breakout 67.700 dan malah cenderung konsolidasi di bawah lagi 64.500, ini BTC bahkan mampu dan bisa koreksi sampai ke atas tracing wedge pattern-nya itu sampai ke 62.000. Dan ini adalah skenario ketiga kita yang dimana bikin shoulder sebelah dulu untuk mantul lagi. Ya, bikin shoulder sebelah dulu. Oke. Interesting. Nah, ini yang aku bilang, kalau kalian udah biasa dengan price prediction atau udah coret-coret sering dan kalian mainnya top down analysis technical time frame, kalian bakal lebih cenderung tahu arahnya market bakal kemana. Ya, inilah yang aku lakukan. Kenapa kalian mungkin mikir kok Kejo bisa prediction BTC ya. BTC-nya bisa 90% itu win rate-nya betul gitu. Ya, top down. Kayak gini lah, kayak yang kalian lihat itu sebenarnya cara aku analisa sebenarnya teman-teman. Tapi again, apalah teknikal jika ada news yang impulsif yang bikin menghancurkan teknikal itu. Jadi ya ini teknikal selama skenario-nya ya contohnya ini kan potensial turun kan. Berarti ada potensial skenario news pasti biasanya kita bilang koreksi. Pasti ya teknikal tuh kalau teknikalnya lagi jelek atau potensial turun pasti akan ada news-news yang lagi jelek juga lah intinya guys. Pasti untuk beberapa orang gue yakin kok teknikal atau kok chart candlestick bisa menjelaskan dan bisa memprediksi sih, kan itu cuma coret-coret doang. Ya intinya chart ini adalah hasil dari buyer-buyer, seller-seller atau user yang melakukan pembelian dan penjualan. Akhirnya ada seseorang yang punya otaknya cerdas bikin yang namanya candlestick Jepang untuk divisualkan supaya kita tidak susah lagi dalam menganalisa dengan statistika, probabilitas, hitungan-hitungan. Jadi dibuat dengan visual. Dan di sini semua chart yang ada di sini, bahkan ada namanya cup and handle, double top, double bottom, itu sebenarnya kalau kalian mengerti soal psikologi dan ngerti, maksudnya bukan nggak ngerti psikologi, tapi kalau kalian ngerti konsep teknikal, kenapa ini kebentuk gini, akhirnya cup and handle dan bla 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 bla, kalian akhirnya bakal ngeh secara psikologi manusia itu bagaimana, secara dan akhirnya memvisualkan seperti ini. Tapi mereka mikir kita lebih gampang. Oh, ini double top, double bottom, cup and handle, inverted cup and handle, bla 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 lah gitu ya. Itulah kenapa akhirnya tercipta candlestick. Dan of course, kalau kalian bilang, kan ada kan beberapa orang bilang, wah kalian nggak bisa analisa pakai candlestick, soalnya candlestick itu pakai data historical, pembelian yang udah lama. Gimana kita bisa forecasting? Stupid. Sorry itu saya gue bilang stupid. Kalian kalau udah kerja di perusahaan, ya kalau kalian udah kerja di perusahaan, apalagi anak-anak data analis or report, orang-orang yang report lah, cara kalian forecasting gimana? Lihat dari data historical dong. Dari data historical kita tahu bayar kita behaviornya seperti apa. Dari data historical kita bisa tahu secara probabilitas. Jangan lupa kalau kalian anak IPA atau anak matematika ya, ada yang namanya statistika. Ada istilah perhitungan probabilitas. Kalau kalian tahu angka-angka probabilitas, emang dari mana angkanya? Dari data-data yang sudah ada yang tersedia dari sebelum-sebelumnya. Akhirnya kita bisa forecast untuk probabilitas. That's it. Jadi kalau kalian masih ngelihat, apalagi kan ada yang uh, kode-kode ilahi itu suka ngomong ngapain pakai teknikal data bla 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 bla. Jadi gue ada bingung sebenarnya gitu. Ya. So ini cuman sharing tentang aku pingin kalian tuh terbuka kayak kenapa sih
ini, kenapa sih itu. Jadi sedikit kita ngobrol dan aku pengen supaya kalian paham lah dan belajar bareng ya. Oke, sebentar. Oke, tunggu. WLD-nya naik ternyata. Aku lihat BTC-nya kayaknya turun, tapi kok WLD-nya naik gitu. Jadi kok aneh. Maksudnya nggak dibawa ke 67, 47 ke bawah gitu loh. Malah 4 ke 8, 4830. Ini BTC-nya lagi ketarik ke bawah soalnya. Oke, lanjut, 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 lanjut. Kita coba lihat 4 jam. Aku turun lagi. Oke, aku lihat 1 jam. Kayaknya 4 jam tadi is very enough untuk ngomongin racing waves pattern. Oke, kalau kita lihat seperti ini, kalau kita lihat 1 jam, kalau kita lihat 1 jam, telinga saya panas. Oke, kalau kita lihat 1 jam, kita akan lihat ada yang namanya support trend line. Artinya, support trend line ini nggak boleh dijebolin. Kalau dia jebolin, nah ini sebenarnya secara teknikal kalian bisa tahu lagi teman-teman. Jikalau ini kan terjadi potensial yang disebut sebagai inverted cup and handle, yang dimana kalau sampai dia nggak kuat ini, maka dia bakal turun, turun, ya, oke, turun, patah, tren, lanjut turun. Turunnya sampai kemana? Nah, kalau kalian sadar, kalau aku gini guys, hal yang pernah gue sharing dan gue ajarin dan sering gue bahas dari 2021 adalah, lu tuh nggak perlu, bukan nggak perlu sih. Kalau lu pahami dan sangat memahami sama sangat-sangat memasterkan basic knowledge dari teknikal, analisa teknikal, basic dari lu cukup ngerti support resistance, up, uptrend support resistance, supply demand, apalagi Fibo cukup membantu sih sebenarnya sih. Terus kalau lu ya intinya lu ngerti support resistance aja, supply demand, uptrend downtrend, konsep swing high swing low atau higher high higher low, lower high lower high, bla 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 bla. Lu cukup ngerti teknikal. Lu nggak perlu sampai sosokan ngomongin belajar tentang harmonic pattern, ngomongin soal masalah uh, analisa teknikal bla 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 semua itu. Kenapa kalian lihat kok Kejo nggak pernah make liquidation grafis dan lain-lain, heat map, atau nggak pernah pakai ini itu. Kalau orang yang belajar teknikal sampai ke negara Cina yang sangat luar biasa, pasti mereka bakal bilang, analisa lu tuh terlalu basic, terlalu dasar banget. Ya tentu betul. Karena menurut gue nggak butuh. Kalian lihat chart gue, emang gue pakai EMA. Gue nggak pakai EMA, EMA 7, EMA 99, EMA 200 sama 50 crossing. Tahu nggak kenapa? Karena dasar. Nih, gue kasih lihat ya. Kenapa gue bisa ngomong gitu dan gue bisa tahu bahwa contohnya, ini kan demand ya. Kalau kalian udah ngerti dan belajar tentang analisa teknikal gue, tentang demand, supply di mana, ini kan demand ya. Percaya atau nggak percaya, ya ini kan potensial double top nih kalau kalian sebenarnya paham langsung ngeh ya. Nah, gue nggak perlu ngomongin ini pasti arahnya kemana dan kemana, pasti dia bakal ke demand. Kenapa bakal ke demand? Karena di sini ada double top kalau turunnya. Double top. Kalau double top, kalau kita tarik targetnya dari sini ke sini, maka kita bisa lihat, simpulkan bahwa targetnya ya area sini. Tunggu, ini stop video. Oke, ya ini adalah area-area di demand-nya. Tuh, ya. Paham ya? Jadi di sini yang aku mau sampaikan ke kalian adalah sebentar. Oh, Oke. Jadi yang di sini yang mau aku sampaikan bahwa ya karena ini ada area demand gitu. Nah, sekarang yang aku mau sampaikan ke kalian, apakah BTC bisa ke 62.000? Tadi kan kita kasih lihat racing watch pattern kan? Nah, sekarang aku mau kasih ajarin kalian dan mau kasih lihat kalian bagaimana aku menganalisa, dan tadi kan sempat ada potensial rising wedge pattern yang this one. Percaya atau nggak percaya, di dalam dari candlestick ini, pattern ini menunjukkan ke bawah. Ini baru aku lihat anyway.
Pertama kita lihat bahwa ini rising wedge pattern. Oke. Dan kalian lihat ini turunnya ke bawah sini kan? Betul? Setuju? Ini yang tadi tadi yang aku pernah coret. Dan ini ternyata lucu nggak? Ternyata sesuai nggak? Sesuainya yang tadi aku maksud ya. Kan aku bilang ini paling ke 64.500 kurang lebih. Oh, ternyata ini karena ada pattern yang potensial double 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 top. Dan kalau kita tarik double topnya, ya around di area 64.500 sampai 64.700. Satu. Nah, benar atau enggak yang kedua bahwa dia potensial ke area demand. Guys, please jangan klik-klik apa namanya, jangan klik-klik aplikasi atau di Zoom karena kalau enggak ini layar gue bakal jadi hitam ya. Ya, aku stop dulu sharingnya, kita bakal open lagi. Loh, oke, please ya jangan otak-atik ya guys karena layarku jadi hitam soalnya. Nah, lanjut ya. Karena gue tahu itu ada yang otak-atik guys. Karena kemarin udah terjadi. Oke, lanjut ya. Nah, aku bersihin dulu. Aku bersihin dulu. Nah, kira-kira kan tadi aku sempat bahas kan, dia potensial bikin prediction ketiga. Remember this? Percaya nggak percaya, setelah gua lihat secara time frame lebih rendah, ini menunjukkan targetnya ke sana. Guys, please jangan buka-buka ini ya, jangan aneh-aneh ya. Mungkin aku nggak bakal bilang make sure bahwa ini real, ini pasti akan terjadi. Aku nggak bakal bilang kayak gitu. Tapi ini analisaku. Aku juga sebenarnya sosokan ngomong 90%, 90% tuh juga karena aku mau make sure ke kalian bahwa kalian tahu nggak sih sebenarnya win rate gue tuh 90%. Sebenarnya gue pengen ngomong gitu doang sih. Cuman ya namanya analisa, gue nggak bakal pernah bisa bilang kalian harus ngikutin omongan gue karena gue bisa salah. Guys, please jangan buka aplikasi atau klik-klik di itu ya. Nah, ini mau hilang lagi kan. Ya, jadi karena pasti akan ada salah. Ingat. Makanya hati-hati. Nah, lanjut. Percaya atau enggak kita bisa potensi ke 62.000 ke 63.000 lagi setelah ngeselin ya. Oh, ini pertanyaannya pada mulai ini. Guys, nanti kita bakal ngobrol ya. Ini Jo, lo mau collab sama Timothy kah? Menarik question. Nanti kita bakal bahas. Banyak hal yang menarik, guys, yang bakal pingin aku share ke kalian. Terutama pasti kalian penasaran kan soal BVG dan Willy Salim dan kenapa gue ketemu sama Timothy kemarin. Ya, ya Allah, ini Bang, tolong jangan aneh-aneh klik-klik di itu ya, di Zoom. Oke. Nah, hal yang mau aku kasih tahu ke kalian adalah kita potensial kan turun ke sini nih. Dan kalau kalian tahu bahwa penurunan ini, penurunan ini, aku coba ke 4 jam. 4 jam. Penurunan ini pun kalian harus lihat bahwa ini aku tambahin di sini ya. Guys, please jangan aneh-aneh di layar ya. Oke. Ini ada potensi yang disebut sebagai head and shoulder. Oke. Aku nggak tahu, aku coret-coret aja lah. Nanti kita bakal lihat lagi coretan aku ya. So, ini shoulder, head, shoulder naik, and then turun sampai ke demand. Alberto ya, itu kelihatan ya teman-teman yang ngelakuin itu. Gue sebut namanya ya, yang aneh-aneh ini ya. Gue kick nanti kalian guys kalau masih ngeklik aneh-aneh ya. Oke, sekali lagi ya, kalau masih aneh-aneh, gue lihat namanya, gue langsung kick dan gue sebut dulu nih. Oke, so kita bisa lihat bahwa ini ada head and shoulder ya dari sini ke sini, dan targetnya adalah target demand di sini. Itu area 63.000, 62.300. Oke, kalian lihat ini cukup berantakan. Oke, ini cukup berantakan. Kalian lihat. Oke, ini cukup berantakan. That's okay. Tapi karena kalau kalian ngikutin gue dari tadi pasti udah paham. Again, kalian lihat prediction ketiga gue. Look, sesuai nggak? Bener nggak? Ya.
Guys, BTW gue tahu di sini tuh ada yang share link gua ke yang lain karena gue tahu ada nama-nama yang tidak bukan member gua ya. Dan bahkan di sini ada 2 akun ya. Tapi intinya gua fine, gue masih fine ya. Tapi intinya kalau ada yang iseng ya kayak tadi, gue bakal kick ya. Sorry. Oke, lanjut. Kalau kalian lihat bahwa di sini kita bisa melihat potensial yang bisa terjadi market ya. Mungkin nggak dalam waktu dekat dan gue nggak bisa bilang dalam sekarang juga pasti akan turun. So far yang gue mau sampaikan ke kalian, so far arahnya masih ke atas kok. Ya, arahnya masih ke atas kok. Belum ada gue bisa bilang bahwa ini pasti akan ke bawah dan gue nggak ada bilang bahwa ini pasti ke bawah selama oke, selama not ya, selama BTC tidak jebolin, BTC tidak apa tidak jebolin support dari garis putih ini ya. Selama dia tidak jebolin support dari ini putih, gue nggak bakal pernah atau gue nggak bakal bilang call ini bakal turun dulu. Again, seorang Kak pasti selalu Kevin selalu analisanya harus ada konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi, tidak akan ada call out untuk sekarang dan belum ada spekulasi untuk short sekarang. Karena pada dasarnya mau gimana pun guys, ini masih bullish dan ini adalah bullish rectangle ascending pattern. Ini bullish pattern, ascending triangle pattern nih. Ya, kalau dia breakoutin 67.400 ini arahnya naik nih. Dan so far demand-nya lagi ada lah. Kalian lihat kan ini hijau 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 hijau. Oke, okay, clear. Jangan lawan market dulu. Kemarin gue udah ngomong ke kalian, kita tidak terlalu akan main trading kemarin. Cuman kemarin ya memang kayak WLD dan lain-lain memang rada-rada itulah. Ya pas aku suruh enter lagi ya, guys. Ini jangan otak-atik lah, please. Ya. Hmm, ini masih kebuka nih. Ini siapa yang ini ya? Gue cek dulu. Gue coba kick ya orang yang ini ya. Hmm, oke. Udah ya. Oke, lanjut. So far BTC bakal masih arahnya ke atas. Tidak ada call out ya. Dan kenapa WLD gue masih pegang dan gue masih bilang kalian ini ya sebenarnya again lah. Gue udah capek juga dan dari dulu kalian tahu banget lah. Ya salah satu koin kenapa gue masih percaya sama WLD karena fundamentalnya, karena CEO-nya, karena sentimennya. So kalian tahu lah dari dulu gimana cara gue tuh udah sering banget di tahap seperti ini. Maksudnya maksudnya tahap seperti ini yang gue maksud itu adalah zaman Solana ke $9 nggak ada yang percaya karena gue yang masih percaya sama technical dan masih percaya sama uh, sorry gue percaya sama fundamental sama kayak Binance kemarin yang dia ke apa yang dia ke sekitar around $200 dan gua satu-satunya orang yang masih bahkan si Timothy aja nggak berani ngomong soal Binance lagi gara-gara kasusnya gitu kan. Yang ketika ini tuh support di 12 ini kalau kalian tahu, I think beberapa di sini ada yang tahu dan ingat dan kalau nonton video gua juga pasti tahu ya. So kalau kalian percaya atau enggak percaya, well that the next yang bisa kalian expect bahwa mungkin ke $20 itu masih sangat gampang itu 10 sampai $20 dan itu adalah the next yang mungkin pegangan aku dari sisi uh, high conviction maybe ya selain GTO oke okay? Selain GTO karena sekarang kan kalian tahu lah gua tuh jarang-jarang banget punya spot crypto yang gua punya high conviction kayak contohnya setelah spot Solana butuh waktu banget sampai gue ketemu GTO kan
Belum lagi yang lain-lainnya gitu loh ya. Ivo gue nggak pernah touch koin itu. Gue nggak tahu Ivo itu kalau nggak salah airdrop nggak sih guys? Bener nggak? Gue nggak tahu sih. Coba komen. Tapi ya for information gue nggak tertarik. Yo kan bener kan? Guys, trust me, airdrop koin tuh jangan pernah, bukan nggak pernah sih. Gue sih lebih baik tidak dimainkan. Ya, tidak dimainkan. Itu aja lah yang bisa gue sampaikan. Ya, so well deh. Yang bisa gue sampaikan adalah tanggal 22 Nvidia bakal keluarin reportnya penjualan. Artinya kalau sampai dia terbang, harusnya AI bakal terbang. Harusnya. Dan so far, yang bisa kalian lihat di depan mata adalah fundamental AI masih sangat bagus, masih sangat berjalan. Apakah cuma sampai segitu? Kok nggak ada power kemarin? Ya pasti butuh power lebih. Tapi yang gue percaya bahwa AI makin mengerikan, makin nggak cuma sampai di sini. Dan WLD ini sangat-sangat menarik lah untuk kita collect ya. Dan mungkin aku coba sedikit hmm, deep analysis di WLD dengan cara salah. Oke, one week swing ini terus kali. Oke, ya 4,4 itu area yang paling di mana ya? Ya kurang lebih di 4,4 sampai ke 4,6. Kalau kalian pegang spot, ini tuh udah area-area yang benar-benar it should be mantul ya. Oke, udah area-area yang seharusnya ini potensial mantul. Mungkin kalian pasti banyak yang takut, wah ini bakal inverted cup and handle. Oke, okay. Balik lagi sih guys, yang aku sharing ke kalian sifatnya berupa teknikal yang dimana kalian bisa ambil kalau kalian merasa cocok, kalau tidak jangan diambil. Tidak ada paksaan menjual dan membeli, tetapi gua selalu merekomendasikan ya. Gue selalu merekomendasikan, dan rekomendasi itu kan again lah ya, tidak semuanya harus diambil kan, sesuai dengan kepercayaan dan lain-lain yang tentunya ya seperti itulah. Dan for your information, ini head and shoulder-nya sudah capai juga targetnya. So ya seharusnya ini akan menjadi pergerakan yang dimana cenderung, kalau aku bilang harusnya bakal mulai naik sih. Cuman memang kalian ingat nggak pas Ethereum, pas Phil kemarin, terus pas BNB, kondisinya kayak gini. Kondisinya di mana dia mau naik nggak naik-naik nih gitu loh. Ya. Jadi interesting. Area ini interesting ya. Belum lagi secara daily ini adalah supportnya kan. Yakin kalian udah ambil di area ini masih nggak berani ambil. Apa masih ini kan. Ini supportnya masih daily loh gitu. Alright, so ya spot just hold. I mean masih oke banget. Ini area yang oke banget ya. Dan coba kita lihat yang quick ya. Tadi kan banyak ya. Ya, nah si Koke ini berarti ingat tuh pas in Blackfield bolak-balik kena kita long kena ke bawah, kita long kena ke bawah itu juga greget banget kan kemarin kan. Saya yang ingat itu kalau nggak salah Koke ini pas baru masuk juga deh waktu itu ya. Coba coba kita quick aja ya guys. Aku nggak bakal ini, wah ini udah pasti koin yang nggak bakal aku bahas sih guys kalau udah kayak gini ya. Tapi ya basically ini bagus. Tapi aku nggak bakal FOMO lah intinya. Tapi kalau ditanya bakal naik sampai kemana, just quick ya. Itu areanya sampai ya inilah 5,2 sampai 5,5 itu areanya si Unfi ya. Terus link aku quick aja, nggak semuanya yang kalian tulis aku bakal bahas ya guys. Karena ya kelamaan nanti. Dan ini juga ya, ini sebenarnya udah capai target double bottomnya dia capai target di sini, dan sini adalah head and shoulder inverted cup and handle neckline, tentunya dia bakal ada rejection. So ya, this is link ya, wave tadi ya, wolf lagi tuh. Sorry ya kalau semuanya nggak aku bahas ya, dan aku nggak bahas detail. So far feel with aku aduh tai banget, bukan tai. Maksudnya aku melihat kayaknya ini jelek banget gitu loh. Kalian bisa lihat ini drop down and then it last. So
Aku nggak ada call atau apa-apa atau gimana. Ini udah itu yang bisa aku kasih lihat ya. Terus FTM, ya ini koin yang lama kita lah ya. Dan kalian bisa happy lah ya sekarang harusnya. Karena koin lama kita yang dulu aku suruh sering akum ya. Dan FTM dari dulu aku selalu bilang this is good coin ya, good and good coin. Kok tapi FTM nih langsung naik ke atas nih nggak, padahal dia ada block down. Ya balik lagi. Lu tunggu dulu wave-nya breakout nggak nih yang ini, kalau nggak breakout ya arahnya ke bawah. Ya ini downtrend guys, tuh ini downtrend line. Kalau dia mau breakout ya dia harus breakoutin garis downtrend ini dulu. Nah kalau udah breakoutin garis putih ini baru kalian boleh ambil gitu loh. Kalau sekarang ya nggak berani, ngapain kalian ambil, ini udah confirm breakdown gitu loh. Lagian ya bisa apa lagi gitu loh, dia bakal mau mau kemana gitu. Terus GRT AI semua lagi bagus guys sebenarnya ya. Terus oh ya, kalau cuma 2 koin sih yang bisa gua call sekarang sekarang sih, karena nggak mungkin gua ambil semua kan. RNDR. Kalau kalian mikir Nvidia bakal bagus, kalian harus mikirin RNDR ini juga bagus sih ya. Cuman ya somehow secara daily kok dia kayak di ini ya, tepi jurang. Yang ngerti teknikal pasti tahu kan maksud gua, kenapa ini gua sebut tepi jurang. 4 jam kayaknya, 4 jam kayaknya kelihatan ya tuh tepi jurang. Tapi so far kalau percaya sama Nvidia ya hold aja sih, karena Nvidia report harusnya bakal bagus sih penjualannya ya. Kok kalau konsep liquidity itu masuk ke dasar teknikal nggak sih? Nggak salah sih, tapi nggak dasar-dasar amat sih. Dasar itu kayak lu baru belajar teknikal, apa sih yang lu pelajari, maksud gua gitu ya. Ngerti nggak? Support, resistance itu very basic kan. Airwave, wah ini lumayan panjang sih ya kayaknya, tapi kayaknya aku no comment deh ini deh. Ini rada susah, tapi coba kita lihat 4 jamnya. Airwave rada panjang storynya. Ini ARB sorry. Kalau ARB kan turun gara-gara ini ya, gara-gara unlock juga kalau nggak salah. Sorry sorry salah. Jangan ini dulu guys, jangan hajar gua. Airwave ya, gua nggak bisa ngomong apa-apa. Kalian ingat nggak dulu gua nggak tahu masih ada nggak member di sini yang dulu sempat nanya-nanya soal feel. Gua bilang dua web 3.0 storage yang bagus. Salah satunya adalah sorry salah. Salah satunya adalah uh, feel salah satu, dan gue lebih rekomendasi Airwave. Kenapa? Pertama, gue nggak tahu kalian di sini ada apa namanya, ada gue nggak tahu di sini kalian ada yang dari gue nggak tahu siapa juga yang gue ngomong gitu. Pokoknya gue bilang Airwave lebih bagus. Kenapa? Karena upside-nya lebih jauh dan dia lebih kecil. Makanya kalian bisa lihat di sini dia kenaikannya sangat luar biasa ya. Dan gue ngomong itu dari Februari, gue udah bilang ini bakal bagus. Mana Februari? Deng, tuh Februari di sini lagi. Ingat gak? Tuh, oh, ya kayaknya nowhere atau siapa. Tapi kalian ingat kalau gue dulu gue cuma rekomendasi Airwave, dan gue pernah di meeting gue juga bilang gue lebih prefer Airwave daripada Phil. Dan di sini kalian bisa lihat tuh si Noel yang bilang sendiri udah 3 kali. Ya ini udah 450% sih anyway. Ya. Tapi again guys, gue gak bakal self claim yang kayak gue pernah ngomong dulu gitu loh. Enggak. Tapi memang kebetulan bagus saja, dan memang kalau kalian ngomongin secara fundamental dan price calculation, gue melihat Airwave lebih upset bagusnya, bagus upsetnya. Bro, sorry kemarin di grup sempat ada call next Juni kemungkinan alt gerak. Bagaimana ya, bro? Ya, sebenarnya dari nice question anyway. Sebenarnya dari BTC, dari ini sih, dari Ethereum ya. Kita coba kulik ya. Kemungkinan bisa break apa namanya? Ethereum atau alt bisa bergerak. Kenapa gue bilang begitu? Karena di sisi ini kalian bisa lihat bahwa kemarin kan gue ngomong kan pas di area-area 2.900 kan, 229.050 lah, 2.950 gue ngomong bahwa BTC apa alt kemungkinan bakal naik. Kenapa? Karena di sini Ethereum sudah breakout dari falling wedge pattern-nya. Look at this. Oke. Kalau dia bisa breakout lagi ke 3.140 itu bakal sangat bagus. Ya. Dan ini akan menjadi altcoin season yang mungkin aku nggak tahu seberapa power, tapi ya seperti itulah kenapa aku bisa bilang kemungkinan besar next month akan crack outnya ya. Tapi bukan
Kalau kita lihat kan tadi analisanya BTC-nya bakal potensi ke bawah dulu kan. Itu ini juga terlihat sepertinya bakal ke bawah dulu. Dia bakal bikinin IHNS guys. Plug 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 plug. Oke. Jadi mungkin this week itu kita akan dibawa koreksi dikit. Jo, mantap apakah ke 2 dolar? Kapan? Maksudnya someday bakal ke 2 dolar atau langsung dihapus. Someday bakal ke 2 dolar atau gimana pertanyaannya? Karena ya mantap bakal ngikutin Ethereum lah. Oh, 1 dolar. Typo dia. 1 dolar. Lumayan pertanyaan susah sih. Tapi ini kemarin sampai ke 1,3 ya. Intinya area-area sekarang sebenarnya udah. Tapi gini guys, gue selalu bilang kalian, gue nggak bakal pernah atau gue kurang suka call kalau kriptonya belum cukup bagus secara ini ya. Tapi intinya kalau kalian mau beli mantap, sebenarnya sebaiknya. Nah, I think bulan depan Manta akan menunjukkan taringnya minggu depan lah, seminggu 2 minggu lagi. Antara taringnya ke bawah atau ke atas. Kalau ke atas kan tanduk ya. Kalau ke bawah berarti taring. Ya, tapi intinya ini udah jadi falling wedge pattern dan kita konsolidasi sebentar lagi. Kalau kalian mau beli, oke. Okay. Kalau kalian mau beli Manta, belilah jika dia sudah confirm breakout di 1,5 atau 1,6. Oke. Okay. Once daily breakout, itulah area yang dimana kalian bisa langsung plug. Dan this is Manta time. Oke. Okay. Gue ngomong gini, bukan berarti nanti kalian bakal bilang kalau, oh, gue ngomong call dan lain-lain. Guys, gue selalu tipikal orang ketika ada yang ngomongin buy ini, buy itu, gue bakal lihat positioningnya. Mantap bagus gak? Mantap bagus. Tetapi tidak bagus kalau kalian beli di top-topan. Ya, maksud gue tuh gini loh. Kayak ICP. Gue bilang kalian nggak bagus ICP. Bukan berarti nggak bagus koinnya. Tapi price actionnya lagi cenderung ke bawah. Belum konfirmasi breakout secara overall time frame gedenya. Ya. Jadi minggu ke depan kalian bakal lihat nih. Mantanya bakal ya antara terbang atau turun sih. Tapi intinya gue harap sih ini terbang ya. Kalau kalian mau beli manta, ini udah sangat bagus sebenarnya. Sejujurnya. Gue nggak jilat kayak, nanti pasti akan ada momen di mana orang-orang bakal bilang, oh manta comeback dan lain-lain. Pasti. Sama kayak Solana, 9 dolar. Ya, tapi bedanya gini guys. Nggak ada, ini bukan koinnya Kajo, ini bukan koinnya Akademi Kripto, ini bukan koinnya Elon Musk, semua koin, semua sama lah. Punya hak milik itu. Tapi balik lagi, siapa yang bisa masuk ke timing dan price yang paling terbaik. Oke, okay? Harga dan timing yang terbaik. Bukan masalah callan siapa. Bro, Aceh sendiri ngomong kok mereka udah beli sampai miliaran juga mantap nggak naik-naik ya. Jadi kalau ini naik ya karena timing kita yang bagus. Kalau apa tuh inspeksi anjas. Ya inspeksi. Intinya ini kalau breakout ya naik. Udah that's it. Naiknya sampai mana ya pegang aja. Itu udah bagus secara long term. Udah that's it guys. Ya. Kalau BTC makin dalam mantap bisa satu. Betul sih nggak salah sih. Teman gua 70 juta jadi 30 juta nggak apa-apa lah. Teman gua juga ada yang margin call habis 16 miliar. Itu udah sering gua ngebahas sih guys. Udah gua sering bahas. Gua awalnya kira bercanda anjir, rupanya gila beneran, rupanya dia kasih lihat gua ini margin call-nya habis 16 M rupiah. Bukan bukan itu ya. Bukan million ya. 16 miliar rupiah. Dan panjang lah itu kalau gue ceritain. Oke, lanjut guys. Kita kebetulan nih kan udah mau jam 8. Capek kan dengerin gua ngebacot terus kan. Iya nggak bisa tidur. Capek kan dengerin gua bacot terus kan. Ini udah kayak gua lagi apa udah kayak lagi live. Nah, mending kita langsung to the point ngomongin soal apa yang mau kita lakukan, apa yang gua lagi lakukan, apa yang lagi perkembangan gua karena kita udah lama nggak update soal tentang kemana arah Kejo. Ya,
Pertama-tama gue keluar dari BVG sebagai founder. So far gue bakal masih bantu-bantu BVG sebagai ya profesor yang analisa lah. Ya, gimana potensi approve Ethereum kok? Kayaknya akhir tahun deh, kayaknya ya, kayaknya. Tapi kalau bisa aja pas ini approve, kalau approve ya auto buy. Tapi intinya gue keluar dari BVG bukan karena ya intinya gue baik-baik dan gue berteman sangat berteman dengan Richie. Cuman ada beberapa hal aku mengundurkan diri ngomong sama dia lah. Nah, abis ini BTW gue bakal ngomongin Willy Salim. So kalau kalian mau dengerin silakan, kalau enggak ya udah. Tapi intinya gue selesai ngomongin kripto yang teknikal. Jadi kalau mau keluar silakan ya. Jadi gue keluar dari gue lebih ke arah gini sih guys. Ketika gue menjadi founder, ada beberapa hal yang gue jadi concern gue dan gue merasa berat lah. Beratnya bukan karena gue nggak mampu atau memegang peran itu ya, karena dari dulu bahkan gue pernah bekerja bareng sama CEO gue itu yang ex Direktur Agung Sedayu, umurnya udah 45 tahun, dan ya in that time umur gue masih 23 tahun, itu gue jadi CTO dan gue founder. Everything is fine, everything is fine. Nah, gue juga fine saat itu lah. Maksud gue ya bukan karena gue nggak sanggup bro, gue udah kerja startup, perusahaan, bikin PT, bikin diinvest sama East Venture, menang lomba Microsoft. Masa ya mental gue nggak kuat? Cuma ada beberapa hal gue ngerasa tidak nyaman aja lah. Dan gue kayaknya lebih nyaman tanpa title founder, tapi gue tetap bantu-bantu di sana untuk sementara waktu. Toh ya, gue ngomong ini guys, ya member kripto kita yang join ke sana kan 5 juta rupiah dan itu lifetime. Richie bakal selalu jalanin. 5 juta itu very worth it for me kalau menurut gue ya. Kalau gue invest 5 juta. Dan untungnya kalian tuh I think juga more than that lah harusnya ya. So ikutin aja, jalanin aja, harusnya kalian harusnya bakal BEP lah, nggak bakal rugi. Karena ya itu tadi gue bilang lifetime. Kalian pegang lifetime loh ya, bukan 1 tahun. Itu that's point. Tapi intinya apakah Kejo gabung Aceh? Oh ya, kemarin gue ketemu Timothy, ya pada dasarnya dia nggak kenal gue banget banget lah, tapi intinya gue ketemu, sebenarnya bukan karena gue ketemu dokter apa, bukan ketemu Timothy sih, karena dokter Richard ngundang sih. Dokter Richard yang ngundang, terus ada Timothy-nya, udah kayak gitulah intinya ya. Terus of course Kejo sayang private ke, of course lah itu yang selalu support gue dari 2020 itu kan member Kejo private lah. Nah, jadi gue pasti bakal tetap support full di sana, dan ya gitulah intinya. Dan thank you buat kalian yang masih stay dari 2021 2020. Apakah Kejo buat paket lifetime? Nggak bakal pernah. Gua nggak bakal pernah bikin lifetime, terutama di private gua. Kenapa? Karena gua nggak bakal pernah mau bekerja seumur hidup gua untuk cuman like 5 juta, 10 juta. Emang kalian mau gua bayar kalian 5 juta untuk lifetime? Karena Kajo itu bukan mencari member sebanyak-banyaknya, guys. Kajo itu bakal keep di 100 orang. Oke? Okay? Lu bayangin 100 orang bayar 10 juta atau 100 juta. Gue juga nggak bakal mau lifetime, bro. Kalau gue udah nggak perform, 100 jutanya bakal minta, kalian minta kan? 5 juta, 10 jutanya kalian bakal minta kan? Kan karena gue nggak lifetime. Gue udah kasih, lu udah bayar gue lifetime. Gue nggak perform, gue nggak kasih kalian tugas gue, tanggung jawab gue nggak lakukan. Ya wajib banget kalian minta duitnya. Tapi siapa yang di sini mau kerja buat lifetime 5 juta, 10 juta, 20 juta? Ingat yang tadi gue bilang. Karena gue tidak mencari member sebanyak-banyaknya. Gue pingin kualitas dari grup, dan yang kalian bayar adalah tanggung jawab gue. So selama kalian bayar itu adalah tanggung jawab gue. Once gue gini, kalian tahu nggak? Member VIP yang sebulan yang 3 bulan 1,3 juta, 1,2 juta, itu gue permanen close. Gue selesaikan tanggung jawab gue. Even sisa sekarang cuma 2-3 orang di grup itu. Itu yang disebut tanggung jawab. Ya, dari pertama gue close member itu, grup itu,
permanen, gue nggak terima sama sekali orang lagi. Kedua, gue nggak terima perpanjangan orang lagi. Ketiga, grup itu bakal gue close. Tapi gue selesaikan tanggung jawab gue, even di situ cuma satu orang. Itu yang disebut tanggung jawab. Ya, dan itu yang disebut gue bilang tadi. Gue nggak bakal mau kerja kalian bayar 5 juta untuk seumur hidup. Karena secara tanggung jawab gue, kalau sampai gue tidak memberikan tanggung jawab gue lagi, kalian 5 juta itu, walaupun kalian udah tinggal di situ selama 10 tahun, kalian wajib loh minta. Kan itu lifetime. Gue kasih 5 juta. Masa enggak? Kan? Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu kenapa itu yang gue respect secara tanggung jawab, dan makanya gue private gue masih respect karena tanpa kalian gue juga nggak bakal bisa seperti nggak dikenal lah mas. Oke, okay. Willy Salim, nice question kan? Interesting kan kalau ngomongin Willy Salim kan? So ya, yeah, aku sama Willy Salim itu resmi collaboration, dan aku Willy Salim tuh anyway for your information, Willy Salim tuh TikToker nomor satu terbanyak di Indonesia. Buat kalian yang nggak tahu ya, TikTok nomor satu follower. Nih gue kasih tahu kalian ya ranking di dunia. Kok di dunia sih, di Indonesia. Indonesia. Tuh, posisi sekarang nomor satu itu adalah Willy Salim terbanyak. Oke, okay? TikTok rank Indonesia. Jadi for your information, si Willy Salim adalah TikToker nomor satu di Indonesia terbanyak dan nomor 22 di dunia kalau nggak salah. Ya. Dan nomor keduanya adalah Phil May, pacarnya sendiri. Oke. Okay? Nah, enggak lah, enggak bakal. Gua bukan kontennya sama seperti dia lah. Tapi intinya yang mau gue share tentang Willy Salim adalah gua Willy Salim nggak pernah bikin project dan punya partner, ya. Willy Salim nggak pernah bikin project dan punya partner kerja. Dan gue adalah temen dan partner pertama dia kerja bareng, bisnis bareng. Dan gue sebagai founder juga. Gitu. Dan uh, apa sih yang mau kita bangun? Basically, pertama kita bakal bikin akademi. Ya, kita bakal bikin akademi. Dan kemungkinan this week sudah akan mulai gembar-gembor. Ya, akademi apa dulu nih? Join-join aja. Kalau akademi nyanyi, lu mau join? Nggak canda. Lu. Iya, akademi dangdut. Belum juga gue kasih tahu akademi apa. Ya. So, uh, kita bakal bikin akademi. Kalian tahu kan Willy Salim guys, konten-konten yang apa salah satunya liburan ratusan juta gitu-gitu, terus borong Indomaret. Kalau kalian nggak tahu ya, mungkin dulu pernah tahu lah. Tapi intinya inilah dia, ya. Nah, cuman kita bakal bikin akademi. Akademi pertama yang kita bakal bangun adalah content creation. Jadi kita bakal bikin akademi kayak intinya untuk konten kreator lah. Dan di situ adalah modul-modul di mana ya orang yang selalu berbagi, betul. Dia beliin rumah loh dan dia kasih umroh loh orang-orang. Anyway, itu bukan fake guys. Orang yang datang ke rumah dia tuh bukan fake juga guys. Itu di depan rumah dari sebelum gua kenal dia. Kan gua kenal adiknya dulu kan. Jadi gue sebelum ketemu dia, gue lihat bocah-bocah ini udah nunggu-nunggu di depan rumahnya guys. Jadi yang ngusir ya satpam gitu loh. Tapi ya for your information ya, bahwa kita bakal bikin content creation. Oke, gue bakal bikin content creation. Nanti gue belum ngomongin sih apa yang bisa gue kasih benefit ke member private Kejo, tapi gue pingin dan gue bakal obrolin nanti. Setidaknya ada hal yang kalian bisa dapatkan dan itu cukup. Dan gue ya seperti gue bilang lah dari dulu. Uh, Seruan. Jadi gue udah selalu bilang ke kalian lah bahwa gue selalu make sure member private gue tuh bakal selalu dapat benefit untuk project gue apapun itu. Oke, tapi ya tetap harus diomongin kan. Lu ajarin dia invest dikit tau nggak, Cuk? Ya sebenarnya so far
dia ngikutin gua lah, dia ngikutin gua dan adiknya ngikutin gua banget. Dan bahkan sekarang keluarganya mereka juga ngikutin gua banget. Kemarin ya ada beberapa hal, kan dia main gede kan, jadi lumayan lah di cuannya gitu. Cuman oke, pertama kita bakal bikin content creation dan kita bakal keliling Indonesia. Kalian kalau tahu orang-orang yang gua share di IG story itu orang-orang gede semua, bukan content creator dong ya, tapi di dunia IB ya, eh, bank investment, sorry BI gitu-gitu. Terus teman-teman, bahkan di sini masih ada koin tuh nggak? Entu, kayaknya nggak ada lagi. Ya pokoknya temannya, bahkan orang-orang berduit semua lah, dan orang-orang bank, orang-orang finance dan gede semua gitu. Masih. Oh dah, oh ya tuh sepupunya si Ko Andrew masih, juga kemarin gue ketemu, rupanya kok sepupunya dia anjir. Itu Bangke. kemarin, Jo. Kemarin pas yang gue bilang ke tim, Hari abis ini. ketemu Timothy, sebelum ketemu Timothy ketemu dia. Oh, oke, oke, oke. Ya, jadi lu tau lah, mungkin lu yang lebih tahu kok Andrew, dia orangnya gimana dan berduitnya gimana, apalagi orang-orang sekitarnya kan. Jadi Iya, iya, iya. ya, terus gue bersyukur juga gue ketemu mereka dan mereka juga sangat mengapresiasi value gue dan Willy saling mengapresiasi value gue. Finally, ya. Terus intinya yang mau gue sampaikan adalah nanti gue bakal keliling Indonesia ke Kaju sekolah-sekolah. Bang Kaju bagi iPhone. Enggak lah, enggak itu. Tapi intinya gue bakal keliling Indonesia, keliling sekolah, university. Kita bakal isi-isi acara sana. Tapi yang kita utamakan adalah kita bakal targetin 1.000 sekolah untuk kita bangun dan perbaiki. Mungkin bakal lebih fokus ke perbaiki juga ya. Karena kalau bangun sekolah kan orangnya belum langsung ada. Tetapi kalau kita perbaiki sekolah, kita setidaknya memperbaiki kualitas dari belajarnya mereka, kenyamanan mereka kan. Itu yang paling utama dong harusnya ya. Jadi project minggu ini kita mau ke Sukabumi. Nanti gue kasih tahu video, ada satu video. Ya mungkin aku coba aku cek dulu. Ada satu video yang kita bakal ke sana ya, dan kita mau perbaiki sekolahnya, everything sampai toilet dan lain-lainnya. Pokoknya kita bakal ke sana perbaiki, dan nanti ini bakal cukup gede. Kita kayaknya akhir bulan kita bakal invite semua influencer yang pernah collab sama si Willy untuk grand opening, apa namanya? Untuk grand openingnya akademi kita ini gitu. Itu salah satunya yang bisa gue share ke kalian. Dan tunggu, gue mau mute. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Hmm, sebenarnya nanti bakal ada kripto sih. Sebenarnya nanti bakal ada kripto sih, for your information aja. Nah, ya paling nanti gue bakal make sure bahwa dan benefitnya nantilah gue bakal ngomongin dulu ya. Itu. Yang penting nanti gue bakal ngomongin, dan tentunya Kejo bakal jadi TikToker enggak lah. Tapi gue pingin ngalahin Aceh sih sejujurnya. Langsung ini ya. The next Kaju Ya, Akademi Kaju Indonesia. gue pengen lah itu, dan maksud gue mungkin I hope gue bisa lebih dari Kalimasada lah nanti besarnya. Gas Jo, gas. Ya please support me lah guys, karena ya tentunya dari kalian kan semua pasti, kan kalian yang ngikutin analisa gue, dan kalian tahu sendiri kualitas cara analisa gue dan bagaimana semuanya itu sih. Terutama kok Andrew dari 2021 dia join gue ya, nggak berhenti subscribe dari 2021. Gue nggak tahu lagi nih siapa-siapa ya yang 2021 ya. Wilson dari udah setahun lebih. Terus kayaknya di sini ya banyak banget lah. Banyak yang nggak masuk di sini ya. Terus no, tapi Nowhere walaupun dia join baru tahun ini, tapi dia ngikutin gue dari 2020 dari free channel gue. Gue tahu banget. Nah, si Nowhere pasti paling tahu gue karena dia ngikutin semua project gue, mulai dari NFT gue semuanya diikutin, dibeli sama dia. Cuannya dapat kan, bro? Dari NFT dari Solana gitu. So ya, thank you semua lah. Intinya
private nggak bakal pernah di close. Itu yang mungkin yang kalian harus tahu. Gue nggak bakal close private. Cuman gue bakal makin memfilter dan ya tetap 100 orang. Karena kalau lebih dari 100 orang, bukan karena gue nggak mau terima orang ya guys. Karena gue tahu kapasitas gue. Kalau gue karena dulu gue pernah buka sampai 250 orang join aktif. Walaupun dia bayarnya sampai 3 bulan 4,6 ya. Itu the highest. Tuh kok NBU tuh join dulu 4,6 per 3 bulan tuh. Gua harusnya iya kan? Kok pertama kali join. Nah, itu 250 orang tuh. Itu gua Kapan gue gratis, Jo? Kapan gue gratis? Enggak ada gratis. Wilson juga gitu tuh kemarin gratis. Wilson juga gitu tuh kemarin nanya. Tapi nggak bakal pernah gratis. Kalau gratis gua nggak mau bikin private lagi, guys. Gue nggak mau bikin private lagi gitu. Tapi ya karena betul, I think gue seiring waktu gue merasa bahwa memang lebih penting itu atau lebih baik punya kualitas grup yang memang mature dan melek, paham lah maksudnya, dan memang mau belajar. Oh ya, Devina ikut gue juga dari 2021 tuh, dia bantu-bantu gue bikin project-project dari dulu tuh. NFT juga, thank you loh Devina. Sampai BVG juga disupport sama Devina, thank you loh. Ya, jadi ya, so gue bakal kerja sama dengan Will Salim. Projectnya apa? Gue kasih tahu kalian lah ya. wisacademy.com. Ya, ini projectnya. Ya, ini masih belum rapi banget lah, tapi intinya wisacademy.com adalah yang bakal kita bangun nanti. Dan kita bakal bantu banyak sekolah juga sih. Gas Jo, kalahin Aceh Jo. Siap. Tapi ya, ini bakal interesting sih. Kemarin si Timothy nanya, lu mau bikin kelas ya? Dia nanyanya ke Willy. Willy-nya bilang, kayaknya sih belum tahu tapi katanya. Ditanyain. Tuh. Tapi gue lihat kok di Fiji aja orang Aceh Akademi Kripto tuh udah ini guys, udah coba-coba testing dan lihat guys. Karena gue tahu tuh nomor WhatsApp adminnya. Willy the next Mr. Beast. Sebenarnya konsepnya iya, tapi I think Willy the next bukan Mr. Beast lagi sih anyway. Kayaknya bakal jadi the next Elon Musk ya, karena dia pengen fokusnya sekarang nge-develop sesuatu sih, bukan cuman konten-konten yang dulu yang kayak gini-gini tuh bocah-bocah gini dia bakal kurangin sih. Jadi dia bakal cenderung kayak ke education dan ekonomi gitu sih. Kalau terjadi nih Kak Jo bagi iPhone nih. Gak ada lagi lah. Gue hal yang paling gue nggak suka tuh giveaway anyway. Hal yang paling gue nggak suka giveaway. Mending gue kasih kalian ajarin cara cari iPhone-nya daripada gue kasih kalian iPhone ujung-ujungnya kalian jual kan, habis itu rungkat nggak bisa makan, betul nggak? Mending gue ajarin kalian gimana cara dapetin iPhone-nya. Jadi kalian bisa cari iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu loh. Gue lebih seneng gitu sih. Soalnya Aceh juga project bakal bangun sekolah. Ya, tapi ya oh ya, kemarin si Timothy ngomong sih dia mau exit di tahun ini. Dan balik lagi 3 tahun ke depan setelah halving udah mau muncul lagi. Ya for information aja. Jadi gue takutnya sih ini omongan kita dan ngobrolan yang menurut gue aja ya. Oh ini gue stop sharing dulu deh. Ya jadi obrolan kita aja bahwa wah ketahuan ada tutup dulu. Ya jadi ada kemungkinan yang gue lihat bahwa si Timothy mau exit tahun ini di saat mungkin bear market, sebelum bear market juga mungkin. Entah kenapa gue mikir gue kasihan sama si Kalimasada sih sejujurnya ya. Tuh. Tapi ya benar, kayaknya gue harus stop recordingnya dulu.